warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di diskusi mini Halo, kita hari ini. warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan, saya Cika Salsabila Hafiz dengan NIM akhir 011. Dan di sini saya bersama dua teman saya, yaitu Saya Ferry Rosia dengan 5 kosong. Dan saya Juni Agi Wardani dengan NIM akhir 015. di sini kita bakal menyampaikan materi berupa diskusi mengenai perbandingan dampak keterbukaan perdagangan Indonesia dan Vietnam pada periode tahun 2014 sampai dengan 2024. Kami memilih format diskusi layaknya podcast untuk memberikan suasana penyampaian yang lebih hidup, namun tetap mempertahankan ketelitian analitis. Dengan begitu, materi mengenai keterbukaan perdagangan dapat disampaikan secara lebih mudah diikuti tanpa mengurangi substansi akademiknya. Baik, untuk memulai, pertama kita akan masuk terlebih dahulu pada latar belakang penelitian kami agar pemahaman awalnya lebih utuh. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materinya, mungkin jika bisa dijelaskan terlebih dahulu mengapa keterbukaan perdagangan menjadi isu penting dalam kajian ini. Sebab jika kita lihat topik ini tidak hanya menyentuh transaksi antar negara, tetapi juga bagaimana suatu negara menata struktur industrinya agar mampu bersaing di pasar global. Ya, Fer. Jadi kalau dijelasin secara sederhananya itu, keterbukaan perdagangan itu memang punya peran yang cukup strategis. Ini tuh jadi semacam penghubung antara satu negara dengan pasar global. Lewat ekspor dan impor, negara bisa dapat banyak keuntungan, mulai dari masuknya teknologi baru, peningkatan daya saing industri, sampai terbukanya pasar yang lebih luas untuk produk dalam negeri. Nah, namun ternyata nih yang menarik adalah bahwa negara itu nggak selalu memperoleh dampak yang sama dari kebijakan keterbukaan perdagangan. Nah, contohnya negara Indonesia dan Vietnam ini adalah contoh yang sangat kontras dalam hal ini. Betul banget. Jadi Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas mentah sehingga nilai tambah yang tercipta masih sangat terbatas. Dan itu juga yang bikin Vietnam jadi menarik untuk dibandingkan karena berbeda dengan Indonesia nih. Vietnam justru sudah bergerak ke arah industrialisasi, manufaktur, dan lebih terhubung dengan rantai pasokan global. Makanya perbedaan pendekatan kedua negara ini penting banget untuk diteliti. Nah, oke, setelah kita tahu dari latar belakangnya, mungkin agar analisis ini lebih komprehensif, berikut kita akan masuk ke tinjauan pustaka, yang dimana itu menjadi dasar konseptual penelitian kami. Nah, berdasarkan literatur yang kami telaah, seperti kajian Lestari dan kawan-kawan, bahwa keterbukaan perdagangan itu diketahui dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Namun ada perspektif lain yang menarik dari penelitian Putra dan kawan-kawan, menemukan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan manfaat keterbukaan perdagangan karena ekspor kita masih didominasi komoditas mentah. Artinya, meskipun terhubung dengan pasar global, nilai tambah yang tercipta itu belum maksimal. Nah, dan terus itu juga makin kelihatan kalau kita bandingkan dengan hasil dari kajian penelitian si Tohang dan kawan-kawannya. Di penelitian itu dijelaskan bahwa Vietnam punya cerita yang berbeda. Mereka melakukan reformasi ekonomi lewat kebijakan Doi Moi. Reformasi ini bikin sektor manufaktur mereka jauh lebih kuat, produktifnya semakin meningkat, dan itu juga yang akhirnya menarik arus FDI dalam jumlah besar. Jadi bisa dibilang kesiapan industri yang bikin Vietnam lebih unggul dalam menerima dampak positifnya dari keterbukaan perdagangan ini. Oke, berarti jadi secara keseluruhan itu literatur yang kami teliti menegaskan bahwa manfaat keterbukaan perdagangan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan struktur industri domestik. Jadi bukan hanya seberapa besar nilai ekspor dan impor itu sendiri. Betul banget Akila. Jadi keterbukaan perdagangan tidak bekerja otomatis. Dampak positifnya baru muncul ketika negara memiliki industri yang kompetitif dan mampu memanfaatkan peluang integrasi globalnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada metode penelitian. Agar pembahasan lebih terarah, mari kita masuk pada metode penelitian. Akila dapat dijelaskan bagaimana pendekatan penelitian dirumuskan, terutama dalam membaca hubungan antar variabel tanpa menggunakan pengujian statistik yang kompleks. Oke, Ferry. Jadi metode penelitian yang kita gunakan adalah kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, kenapa? Karena pendekatan ini tuh memungkinkan kami membaca tren dan menganalisis hubungan antar variabel tanpa melakukan uji statistik yang kompleks. Terus juga analisisnya lebih akurat dan data yang kita pakai itu bersumber dari World Bank. Dengan rentang waktu periodenya itu 2014 sampai dengan 2024. Rentang ini sengaja kita pilih karena memberikan gambaran yang cukup lengkap mulai dari kondisi sebelum pandemi, situasi ketika pandemi berlangsung, sampai masa pemulihan ekonominya. Jadi kita bisa melihat perubahan tren yang terjadi di setiap fase dan bagaimana keterbukaan perdagangan ini berperan di masing-masing periode tersebut. Baik, mungkin setelah memahami metodologinya, kita akan beralih pada penjelasan variabel analisisnya. Jika mungkin bisa dijelaskan bagaimana peran indikator pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini?
Jadi gini Fer, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya indikator yang nunjukin seberapa besar peningkatan output real suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, indikator ini relevan banget buat penelitian kita, karena dari sini kita bisa lihat apakah aktivitas perdagangan, terutama keterbukaan perdagangan ini benar-benar punya kontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Jadi bukan cuma dilihat dari angka perdagangan naik atau turunnya, tapi lebih lebih ke apakah itu berdampak nyata pada perkembangan ekonomi negara tersebut. Makanya indikator ini jadi salah satu poin penting yang kita perhatikan dalam analisis. Oke, baik. Jadi setelah kita mengetahui nih variabel terkait pertumbuhan ekonomi, mungkin selanjutnya adalah Ferry mungkin coba dijelaskan bagaimana mengenai indikator keterbukaan perdagangan tersebut. Baik, jadi gini, keterbukaan perdagangan merupakan indikator yang mengukur sejauh mana suatu negara terlibat dalam aktivitas ekonomi internasional. Indikator ini dihitung melalui persentase total ekspor dan impor terhadap produk domestik bruto atau PDB, yang dimana semakin tinggi nilai keterbukaan perdagangan, semakin besar pula tingkat integrasi ekonomi negara tersebut dengan pasar global. Nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa perekonomian sangat bergantung pada arus barang dan jasa lintas negara, serta menunjukkan intensitas hubungan perdagangan yang kuat dan mitra internasional. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang keterbukaan perdagangan, sekarang aku mau tanya ke Akila nih, gimana sih dengan pembahasan materi variabel FDI ini? Oke, baik Cika. Kalau FDI itu adalah foreign direct investment, di mana arus modal asing yang masuk untuk kegiatan produktif jangka panjang. Nah, FDI ini tuh tidak hanya membawa modal, tapi juga teknologi, standar produksi, dan juga integrasi ke rantai pasok dunia. Baik, kalau variabelnya sudah jelas, sekarang kita bisa melihat bagaimana sih hasil variabel tersebut ketika diterapkan pada dua negara yang menjadi fokus analisis kita. Oke, kalau begitu kita sekarang masuk ke pembahasan hasilnya dari Indonesia. Coba Ferry jelasin bagaimana kondisi tingkat keterbukaan perdagangan di Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2024. Baik, jadi gini Cika, berdasarkan data yang kita tampilkan, keterbukaan perdagangan Indonesia berada di kisaran 32 sampai 48% dari PDB. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun perdagangan internasional memainkan peran penting, kontribusinya masih belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara dominan. Baik, kontribusi ekspor yang masih didominasi komoditas mentah juga menyebabkan nilai tambah yang tercipta relatif rendah ya. Nah, betul banget, Kil. Dan kondisi itu juga berkaitan sama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebenarnya cukup stabil di kisaran 5% lah. Tapi meskipun pertumbuhannya stabil, kontribusi perdagangan ini terhadap pertumbuhan tersebut masih belum terasa signifikan. Jadi perdagangan memang berjalan, tapi belum memberi dorongan besar untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi. Selain itu, arus FDI Indonesia relatif rendah, yaitu hanya berkisar antara 1,5 sampai 2,8% dari PDB. Rendahnya aliran investasi ini kerap dikaitkan dengan tantangan regulasi, kepastian hukum, serta daya tarik investasi yang masih perlu diperkuat agar mampu meningkatkan minat investor asing. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi di Vietnam sebagai pembanding dari negara Indonesia ya teman-teman. Hasil dari negara Vietnam. Nah, berbeda dengan Indonesia, Vietnam ini menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan yang jauh lebih tinggi, yakni 135 sampai 186% dari PDB. Nah, jadi angka setinggi itu juga nunjukin kalau Vietnam benar-benar sudah terintegrasi kuat dengan rantai pasokan globalnya, terutama di sektor elektronik dan tekstil. Mereka jadi salah satu negara tujuan utama perusahaan-perusahaan besar buat memproduksi barang. Jadi bukan cuma sekedar aktif berdagang nih, tapi mereka sudah masuk ke jaringan produksi internasional yang membuat aktivitas perdagangnya jauh lebih dinamis dan bernilai tinggi. Baik, Vietnam juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yakni sekitar 6 hingga 7% pada periode pra-pandemi, dan mampu mengalami proses pemulihan yang secara cepat selepas pandemi. Stabilitas arus FDI pada level 4 hingga 5% dari PDB semakin menegaskan kemampuan negara tersebut dalam menjaga iklim investasi yang kompetitif dan menarik bagi para investor global. Oke, sementara itu ternyata arus FDI juga mereka stabil dan besar ya, berkisar 4 sampai 5% dari PDB. Nah, hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap kebijakan ekonomi Vietnam.
Bener banget, Kila. Dan kalau kita gabungkan antara tingginya keterbukaan perdagangan dengan arus FDI yang stabil tadi, perbandingannya jadi makin menarik ketika kita lihat secara keseluruhan. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kebijakan yang konsisten ini dan fokus pada sektor manufaktur membuat Vietnam mampu memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam perbandingan yang dimana secara keseluruhan Vietnam menunjukkan keunggulan pada ketiga indikator utama. Pertama ada keterbukaan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan arus FDI. Keunggulan ini mencerminkan konsistensi kebijakan ekonomi yang mereka jalankan serta kesiapan struktur industrinya dalam memanfaatkan integrasi dengan pasar global. Nah, perbedaan ini juga ternyata tuh menggambarkan efektivitas reformasi ekonomi Vietnam dalam membangun industri manufaktur. Nah, iya Kiel, dan kalau dibandingkan dengan Indonesia, kondisi kita memang masih menghadapi beberapa tantangan struktural. Tantangan inilah yang bikin manfaat dari keterbukaan perdagangan belum bisa dirasakan secara optimal. Indonesia sebenarnya punya potensi besar, tapi proses penguatan sektor industri dan peningkatan nilai tambah memang masih terus berjalan. Jadi bisa dibilang kita masih dalam tahap mengejar ketertinggalan agar dampaknya bisa sebesar yang dialami oleh Vietnam. Mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan penyebab dari perbedaan. Mungkin bisa dijelaskan jadi apa aja sih faktor yang utama yang menyebabkan perbedaan tersebut? Jadi gini Fer, kalau kita lihat dari berbagai data dan literatur yang kita teliti, salah satu faktor utamanya adalah konsistensi kebijakan Vietnam. Mereka benar-benar menerapkan industrialisasi secara terarah dan membuka pintu investasi asing dengan sangat serius. Reformasi itu nggak hanya dilakukan sesekali, tapi berkelanjutan sehingga investor merasa lebih percaya dan industri manufakturnya mereka berkembang dengan cepat. Jadi keberhasilan Vietnam ini bukan hanya sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tapi hasil dari kebijakan konsisten dan fokus selama bertahun-tahun. Oh iya ya, benar ya, Cik. Sedangkan Indonesia tuh ternyata masih didominasi ekspor komoditas dan regulasi investasi yang belum sepenuhnya stabil. Nah, jadi kalau kita rangkumin dari semua pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan memang memberikan dampak yang positif bagi suatu negara dan dampaknya sangat ditentukan oleh tiga pilar utama yang yaitu yang pertama itu ada kesiapan industri domestik, arah kebijakan yang konsisten dan kemampuan negara dalam menarik investasi produktif. Baik, dalam konteks ini, Vietnam menjadi contoh yang berhasil. Negara tersebut tidak hanya memperkuat sektor manufakturnya, tetapi juga memastikan reformasi kebijakan berjalan secara terarah dan menciptakan iklim investasi yang menarik. Kombinasi ketiga faktor tersebut menjelaskan mengapa keterbukaan perdagangan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan bagi Vietnam dibandingkan Indonesia. Nah, sementara Indonesia itu belum sepenuhnya maksimalkan manfaat keterbukaan perdagangan karena struktur ekspor masih didominasi komoditas primer dan proses industrialisasi berjalan lebih lambat. Nah, keterbatasan kapasitas manufaktur, kedalaman rantai pasok, serta tantangan birokrasi dan stabilitas regulasi turut juga tuh menghambat masuk FDI dan penguatan daya saing, sehingga akibatnya manfaat yang diterima Indonesia masih lebih kecil dibandingkan negara yang telah berhasil melakukan diversifikasi ekspor, dan memperkuat sektor industrinya. Baik, mungkin setelah kita menjelaskan semuanya, kita memiliki beberapa saran kebijakan. Jadi kami merekomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat dipertimbangkan. Oke, yang pertama itu adalah mempercepat proses hilirisasi sektor komoditas dan penguatan sektor manufaktur. Nah, dalam hal ini pemerintah perlu mendorong percepatan hilirisasi pada berbagai sektor komoditas utama guna meningkatkan nilai tambah domestik. Dan saran yang kedua itu adalah menciptakan regulasi investasi yang lebih stabil dan ramah investor. Lalu yang ketiga ada diversifikasi ekspor agar tidak bergantung pada komoditas mentah. Dan yang terakhir ada meningkatkan integrasi dalam rantai pasok global. Demikian diskusi dan pemaparan materi dari kami. Kami berharap penelitian ini, diskusi kami dapat memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif bagi teman-teman yang mendengar. Dan juga terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.